Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Diki Alfredo Ginting. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada materi pada pagi hari ini kita akan memahami kata dasar dan dasar kata yang diampu oleh dosen saya Bapak Immanuel DB Silitonga MPD. Nah, materi yang pertama adalah pengertian kata dasar. Menurut Krisda Laksana tahun 2008 pada bukunya halaman 110, kata atau word memiliki pengertian yang pertama, morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Yang kedua, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri atas morfem tunggal atau gabungan morfem. Yang ketiga, satuan terkecil dalam sintaksis yang berasal dari leksem yang telah mengalami proses morfologis. Sebagai contoh dasar kata yaitu kata maka, kata tidur, kata baca, kata tuli, kata masak, dan kata sapu. Dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika mendapat imbuhan. Sebagai contoh kata dasar yang mendapat imbuhan adalah kata makan. Kata makan plus an akan menjadi makanan. Kata dasar makan jika mendapatkan imbuhan menjadi makanan, di sini fungsinya berubah dari verba menjadi nomina. Sedangkan makanannya berubah dari kegiatan makan menjadi benda atau suatu yang dimakan. Nah, yang selanjutnya adalah kata meng plus hakim plus i akan menjadi kata menghakimi. Kata dasar hakim jika berdapat imbuhan dengan meng dan i menjadi menghakimi. Di sini fungsinya berubah dari nomina menjadi verba, sedangkan maknanya juga mengalami perubahan dari seorang yang bisa mengadili menjadi perbuatan mengadili. Fungsi kata dasar sendiri ialah sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Kata dasar makan termasuk golongan kata kerja. Sedangkan afiks an menjadi makanan, kata tersebut golongan kata benda. Jelas bahwa di sini fungsi kata dasar sendiri ialah menunjang pembentukan fungsi dari afiks an, yaitu sebagai pembentukan kata benda. Bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, secara umum bentuk kata itu terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan apapun. Jenis-jenis kata di Indonesia ada 10. Yang pertama, nomina atau kata kerja. Yang kedua, verba. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Yang keempat, adveria atau kata keterangan. Yang kelima, pronomina atau kata ganti. Yang keenam, numeralia atau kata bilangan. Yang ketujuh, konjungsi atau kata sambung. Yang ke-8, proporsi atau kata depan. Yang ke-9, artikula atau kata sandang. Serta yang terakhir atau yang ke-10 adalah interjeksi atau kata seru. Hierarki kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dekat dari hierarki. Hierarki artinya urutan, tingkatan, atau jenjang jabatan, atau pangkat kedudukan. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Contoh kata adalah ayam, rusa, kulkas, nyamuk, gajah, buku. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contoh frasa yaitu kuda hitam, sayur bayam, tangan kanan, makan hati, menggulung tikar. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh klausa: ibu sedang memasak, ayah sedang makan, adik pergi ke sekolah, saya sedang tidur. Yang hierarki tertinggi adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Contoh kalimat
Ibu sedang memasak di dapur, ayah sedang makan di rumah. Adik pergi ke sekolah RK2 Kabanjahe. Saya sedang sakit di rumah sakit Evarina. Nah, kesimpulannya, kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, secara umum bentuk kata itu terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Hierarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat kedudukan. Nah, baiklah teman-teman, sudah panjang perjumpaan kita untuk pagi hari ini, maka sampai juga di akhir. Nah, jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf, dan untuk teman-teman yang mempunyai kritikan atau tambahan, saya menerimanya. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.